Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, kita support apa yang dilakukan dan langkah yang diambil oleh Menteri Agama Pak Yakult, di mana ingin supaya terjadi terobosan khususnya masalah kepercayaan yang ada di Indonesia, saudara. Sebentar saudara lihat pernyataan Bapak Menteri, dia mengatakan bahwa kita harus melindungi semua agama, bukan hanya satu golongan saja. Maka itu aturan itu, regulasinya tidak lagi harus lewat kesepakatan, saudara, ya. Kesepakatan yang ada di daerah, tapi dengan Kementerian Agama. Sehingga orang yang akan mendirikan tempat ibadah tidak dipersulit dengan adanya regulasi-regulasi yang kecil-kecil yang ada di daerah, ya, atau kesepakatan-kesepakatan daerah, sehingga kadang-kadang menghambat umat-umat Kristen untuk mendirikan gereja, ya. Maka itu kalau kita lihat orang-orang Kristen beribadah di ruko-ruko, saudara, itu karena betapa sulitnya untuk mendapatkan perizinan. Kalau saya bilang, saudara, nasib kita, ya, walaupun kita nggak percaya nasib, ini hanya ilustrasi saja. Untuk beribadah itu bisa ditentukan oleh hanya satu orang, saudara. Untuk mendirikan rumah ibadah, 60 orang di sekitar wilayah itu harus bertanda tangan. Nah, kalau ada 59, satu orang tidak tanda tangan, kita belum bisa beribadah. Betapa sulitnya kita untuk mendapatkan izin. Ya, maka itu memang harus ada perubahan masalah regulasi, dan memang harus kita mengacu kepada konstitusi atau undang-undang dasar pasal 29 ayat 2. Harus ada jaminan, bukan ditentukan oleh beberapa orang. Berarti kalau seperti itu tidak ada kebebasan, karena ibadah kita ditentukan oleh orang lain. Dan otomatis yang untung di sini adalah ya umat-umat yang ramai, saudara, ya. Saya pakai ramai aja. Yang umat-umat yang sedikit ya otomatis sulit. Kecuali di daerah yang memang mayoritas Kristen juga, ya. Tetapi secara global di Indonesia, kalau aturan ini berlaku, maka terus akan ada seperti penghambatan, ya. Ya, saya pakai kalimat-kalimat penghambatan saja, ya. Maka akan terus terjadi seperti penolakan, saudara. Sehingga kita lihat, ya, beberapa tahun belakangan ini, bahkan beberapa bulan belakangan ini, terus terjadi seperti tindakan-tindakan intoleran untuk kita yang minor. Ibadah di ruko datang diganggu, saudara. Ibadah di rumah datang diganggu juga, saudara. Jadi sepertinya kita ini jadi pusat perhatian. Dan ketika kita beribadah, ada orang yang takut. Entah kenapa, saudara. Entah siapa yang salah. Nah, maka itu biar kita dukung, saudara, bawa dalam doa, sehingga Bapak Menteri bisa membuat suatu perubahan, terobosan yang akan diajukan kepada Presiden. Dan saya harap Pak Jokowi bisa mengerti kondisi ini, sehingga bangsa kita tetap bersatu, ya. Tidak ada seperti pengkotak-kotakan dari pemimpin tertinggi sampai ke pemimpin yang terendah, termasuk aparat-aparat penegak, termasuk pelaksanaan hukum, sehingga semuanya adil. Biar apa yang saya sampaikan ini, saudara, memberikan pemahaman kepada kita. Support tetap channel ini, ya. Saya sebagai hamba Tuhan, tidak ada salahnya kita berbicara tentang sebuah hukum. Bahkan Daniel pun, mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam pemerintahan. Langsung saja kita lihat pernyataan Pak Menteri Agama terkait masalah ini, saudara. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita lawan Bapak Ibu sekalian, orang-orang, kelompok-kelompok orang, atau aturan mungkin yang ingin mencegah keberagaman yang kita miliki.
yang ingin mempersulit cara beribadah kita atau ingin mempersulit kita mendirikan tempat ibadah misalnya. Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah mengusulkan kalau tempoh hari Bapak Ibu sekalian mendirikan rumah ibadah itu perlu banyak sekali rekomendasi. Ada 2 rekomendasi dari FKUP dan dari Kementerian Agama. Sekarang kita usulkan kepada Presiden, sekarang dalam proses harmonisasi ya Pak Ketir. Pada proses harmonisasi yang kita hanya menghapus 1 rekomendasi. Jadi rekomendasi cukup dari Kementerian Agama, tidak perlu lagi dari FKUP atau lembaga-lembaga yang lain. Kami berharap dengan demikian maka ini akan mempermudah saudara-saudara kita dalam mendirikan rumah-rumah ibadah. Bukan hanya gereja, bukan hanya vihara, bukan hanya pura, tapi juga masjid. Semua dipermudah dalam mendirikan tempat ibadah. Sekali lagi, ini untuk menjaga pluralitas yang dimiliki oleh bangsa ini, takdir keniscayaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Sebagaimana hidup kita, tidak ada hidup bersama yang tidak plural, tidak ada hidup bersama yang tidak majemuk. Jadi yang penting bagi kita, bagaimana kita bisa saling menghargai keberbedaan, kebinekaan yang kita miliki dan menjaganya sebagai sumber kekuatan, bukan sumber perpecahan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan selamat. Mungkin terlambat, tetapi saya kira untuk pemberian ucapan selamat tidak ada kata terlambat. Selamat atas diresmikannya Gereja Mawar Saron yang megah ini. Mudah-mudahan dengan kita resmikan bersama-sama gereja megah ini semakin memperkuat iman kita, memperkuat kecintaan kita kepada Tuhan kita dan pelayanan kita kepada Tuhan kita. Saya yakin semakin kita cinta kepada Tuhan kita, semakin meningkat iman kita, semakin kita melayani Tuhan kita, maka kehidupan kebangsaan kita, kehidupan bermasyarakat kita juga akan semakin damai sebagaimana damainya hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi, selamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa bertemu di lain kesempatan di tempat yang sama atau tempat yang berbeda. Kalau ketemu di jalan sekali lagi tolong dicolek. Kalau saya sudah begini insya Allah ya istri saya nggak cemburu lah kalau yang saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat siang.